Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan yang luar biasa pada hari ini. Kita berkumpul di kajian online Bincang Nafsiyah Komunitas Ibu Hebat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan ya, tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok tauladan yang satu-satunya yang berhak kita contoh, yang begitu mencintai umatnya sehingga kita bisa keluar dari zaman jahiliyah dan bisa menikmati iman dan Islam saat ini. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah, kita bertemu lagi di kajian rutin 2 pekanan komunitas Ibu Hebat, yaitu Bincang Nafsiyah. Nah, kali ini judulnya adalah Bahagia Sejati Itu Nyata. Wah, nyata loh ibu-ibu ya, bahagia sejati. Perkenalkan, saya Fetania yang akan menjadi host kajian pekan ini. Semoga kita bisa menggali lebih banyak ilmu dari narasumber kita ya. Mari kita sapa dulu narasumber kita hari ini, Ibu Ika Ari Murniasih. Kalau aku manggilnya Mami ya, nanti kedepannya aku akan tetap manggil Mami, maksudnya beliau. Oke, apa kabar Mami? Alhamdulillah, apa kabar Bu Feta? Alhamdulillah. Bahagia Mami hari ini? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah bahagia ya. Ternyata bahagia itu gimana, sederhana nggak Bi? Sederhana, bahagia sederhana. Bisa dicapai oleh semua orang. Alhamdulillah, senang ya bisa melihat orang-orang sekitar kita itu bahagia ya Mi ya. Betul. Tapi standar kebahagiaan yang kita bisa raih itu seperti apa Mi? Soalnya kalau misalnya orang zaman sekarang ya Mi ya, alasan untuk menjadi bahagia itu macam-macam nih ternyata ya. Yang banyak yang banyak dijumpai aja di sekitar kita ya Mi. Seperti kalau misalnya nih yang mau munggahan nih Mi ya, bahagia itu kalau misalnya mau munggahan ada katanya gitu. Udah ada nih munggahan mau ngasih orang tuanya, mau jadiin makanan buat di rumah. Nah gitu. Banyak orang yang pusing juga nih karena munggahan, jadi nggak bahagia, rudet, pusing. Stres gara-gara munggahan nih mau Ramadan. Masya Allah. Nah itu standar bahagianya mereka. Ada lagi nih kemudian kalau misalnya suaminya yang misalnya bisa romantis, misalnya Mi ya, terus kemudian act of service-nya bagus sih, terus bisa ngasih nafkah yang banyak, nah itu bahagia katanya Mi. Atau enggak, bahagianya itu kalau proyeknya goal ceritanya, wah baru bahagia katanya Mi. Atau kalau udah punya rumah bagus atau kendaraan bagus itu baru bahagia. Nah itu kalau misalnya standar materi ya Mi ya. Nah kalau misalnya yang dirasa nih Mi, yang kelihatannya bukan non materi tapi ini menuntut bahwa kita bahagia, punya anak yang soleh katanya bikin kita bahagia Mi. Nah gitu nih, menurut Mami nih menanggapi fakta seperti ini nih, dengan bahagia itu harus ada alasan nih Mi ya. Berarti alasan macam-macam yang tadi dijabarkan ya Mi ya. Mangga ditanggapi Mami. Oke, baik, sebelum saya menanggapi ya Bu Feta, saya mau menyapa dulu nih Ibu Hebat sekalian yang saat ini sedang menyaksikan Bincang Nafsiyah yang kali ini. Biasanya kan kita live-nya di IG ya. Sekarang bisa di YouTube. Jadi lebih memudahkan ibu-ibu kalau misalnya menonton mau di-pause dulu. Masih bisa gitu. Mau di-pause di back forward dulu. Mau cepetin juga boleh. Kalau dicepetin sayang. Jangan ya. Karena nanti ada informasi yang ketinggalan. Baik Bu Feta, terima kasih atas pertanyaannya terkait tadi. Bahagia itu kalau misalnya punya uang banyak, bahagia itu kalau misalnya beli tas ini, bahagia itu kalau punya anak soleh, kalau punya baju bagus, betul, bahagia kalau suami ini. Nah, kalau kita lihat tadi ya bahagia tadi kok eksternal gitu ya asalnya ya. Dari luar. Betul, dari luar gitu ya. Seperti materi, anak yang soleh, suami yang romantis, status sosial, rumah yang itu kan dari luar semua datangnya. Padahal jika kebahagiaan yang bergantung
Dan itu juga sifatnya tadi duniawi. Iya kan? Tapi Duniawi kan anak semua. yang soleh nih bukan duniawi orang mandangnya. Tapi eksternal ya. Tapi satu betul. eksternal. Dua, coba dicek lagi deh. Kalau misalnya anak soleh baru bahagia, yakin itu arahnya ke akhirat saja, bukan karena misalnya aku jadi bisa membanggakan anakku di depan orang. Bisa jadi pamer. Yes, Jangan. Karena kalau bahagianya karena anak soleh ya, berarti itu ada something tuh sebenarnya. Bukan nggak boleh bahagia kalau anaknya soleh, tapi kalau bahagia ketika nungguin anak soleh dulu, itu something berarti nih, yakin ke akhirat itu. Nah, balik lagi. Berarti saat ini belum bahagia dong gitu ya sama keadaan anak itu. Betul. Jadi kalau misalnya kita sandarkan kebahagiaan kita kepada hal yang eksternal dan sifatnya duniawi itu tuh biasanya rentan hilang, cepat hilangnya bahagianya gitu loh Bu Veta. Bersifat sementara. Contoh misalnya nih ya, kalau misalnya kita punya tas yang diidam-idamkan nih, akhirnya beli, seneng kan? Seneng di awal doang, lama-lama biasa aja rasanya. Terus punya keinginan lagi deh tas yang lainnya, begitu terus itu. Rumah juga gitu, punya rumah impian, wah seneng nih. Di awal aja. Lama-lama biasa aja, udah punya biasa, ya udah. Akhirnya bahagianya hilang. Itu ketika menyandarkan bahagia pada hal-hal yang eksternal dan sifatnya duniawi. Sedangkan seorang muslim hendaknya itu memahami bahwa kebahagiaan sejati itu bukan dari pencapaian duniawi semata gitu ya, tapi berasal dari hati yang tenang gitu ya, ridho dengan ketetapan Allah gitu ya. Jadi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rizki yang cukup dan merasa puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi harusnya kita seorang muslim itu nggak meletakkan bahagia kita itu pada di luar kita gitu loh. Apalagi yang sifatnya duniawi itu tadi, karena sayang banget, cuma sementara. Dan yang paling menyedihkan, kita kan muslim ya, punya patokan itu kan tahu akhirnya nanti kemana ya Bu Veta ya. Harusnya itulah tempat bahagia kita yang sesungguhnya. Gitu. Ya berarti yang eksternal ini berarti kita mungkin bahagia Mami ya, punya rumah bagus, punya mobil bagus, misalnya bisa dinafkahi dengan layak sama suami kita, anak yang solih gitu. Waduh, ideal banget ya itu rumah tangga ya. Tapinya ternyata hanya sementara. Kan yang kita akan cari adalah kebahagiaan sejati ya Mi ya. Dan itu nyata, senyata apa? Nanti kita kita bahas, kita korek-korek Mami setelah iklan berikut ini. Kita kembali lagi di Bincang Nafsiyah dengan tema bahagia sejati itu nyata. Waduh, senyata apa nih ya? Harus ada wujudnya nih Mami nih. Tapi sebelum itu pertanyaan saya, apa sih kira-kira ya Mi ya yang menyebabkan nih orang-orang zaman sekarang menggantungkan kebahagiaannya pada faktor eksternal ini Mi? Kalau bukan ke faktor-faktor itu, misalnya bukan ke suami, bukan ke anak, bukan ke rumah kita gitu, kita harus dari mana? Gitu. Ini tapi pengen tahu dulu penyebabnya apa ini. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa faktor ya Bu Veta ya yang menyebabkan tuh banyak orang di zaman sekarang itu menjadikan materi. Berarti kan tadi yang disebutkan materi ya sebagai tolak ukur kebahagiaan. Gitu. Jadi fenomena ini tuh sebenarnya nggak terjadi begitu saja gitu ya, tapi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, faktor budaya, bahkan sistem yang berlaku pada saat ini juga mengambil andil yang sangat besar. Dan saya akan mencoba menjabarkan jadi beberapa poin. Yang pertama adalah pengaruh ideologi kapitalisme materialisme. Nah ini salah satu penyebab terbesarnya nih adalah dominasi ideologi materialisme.
kapitalisme gitu ya. Mengajarkan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan itu diukur dari kepemilikan materi. Tadi itu saya bahagia kalau sudah punya rumah yang ini, saya bahagia kalau punya mobil yang ini, saya bahagia kalau punya anak solih. Kok nggak boleh bahagia punya anak solih? Bukan gitu. Anak itu kan turun naik ya Bu Veta. Ada aja polanya, ada aja gebrakannya gitu ya. Masa jadi gak bahagia, sesaat bahagia anak tuh lagi baca Al-Quran, lagi rajin, nanti lagi disuruhnya susah langsung. Berarti disayangnya pada saat anaknya baik aja dong. Sayang banget kesian ya anak kita ya. Itu dia. Nah balik lagi tadi pengaruh ideologi kapitalisme itu. Jadi karena ideologi ini tuh menanamkan bahwa nilai seseorang itu ditentukan oleh seberapa banyak harta, seberapa banyak kekuasaan yang dimilikinya, pengakuan oleh orang lain. Nah itulah kapitalisme gitu ya. Kenapa akhirnya banyak orang tuh sekarang kok meletakkan bahagianya situ karena orang itu kan punya kecenderungan mengikuti sebagian besar yang dilakukan oleh banyak orang ya. Jadi karena yang berlaku di banyak orang seperti itu, jadi orang akhirnya ikut-ikutan deh tuh, gitu ya. Jadi dalam sistem itu betul. Jadi seringkali dikaitkan dengan kekayaan dan status sosial, kepemilikan barang mewah, gaya hidup glamor, hedon, supaya dilihat orang. Terus dan padahal dalam Islam kekayaan itu hanyalah harusnya ya sarana untuk beribadah, bukan berarti orang Islam nggak boleh kaya, enggak, boleh banget karena bisa jadi kendaraan kita menuju akhirat gitu harusnya materi yang kita punya itu kesanalah tujuannya gitu ya. Jadi untuk beribadah kepada Allah, bukankah Rasulullah juga sudah bersabda ya sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian mewah. Jika diberi dia senang, jika tidak diberi dia marah. Celakalah dia dan tersungkurlah dia. Dan jika tertusuk duri, semoga tidak bisa mencabutnya. Hadis riwayat Bukhari. Itu serem kan? Iya, celaka loh. Celaka loh. Kita jadi manusia yang celaka ya Mami ya. Betul. Serem banget. Ketika kita meletakkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang bersifat materi itu tadi. Jadi hadis ini tuh mengingatkan kita bahwa orang yang menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya itu akan selalu merasa kurang gitu. Ya pernah benar-benar bahagia itu tadi yang kita sempat sampaikan tadi, bahwa kalau udah tadinya waktu belum punya rumah itu pengen banget rumah itu gitu. Betul. Pas awal-awal memilikinya seneng rasanya, excited, seneng gitu. Tapi lama-lama ya biasa kan, sifat alaminya begitu ya kalau memilikan benda ya kan. Mau punya tas, awal diidam-idamkan, pas awal punya excited, seneng, lama-lama ya biasa, ya begitulah. Kebahagiaan yang didatangkan dari sesuatu yang sifatnya materi, hanya bertahan sesaat aja di awal. Jangan-jangan materi yang kita punya sebagai bahan pamer aja ya Mi ya. Nah itu dia, pengakuan status sosial. Pengakuan status sosial ya. Kemudian nah ini yang nggak kalah berpengaruhnya juga pengaruh media sosial dan budaya populer itu. Media sosial ya, pengaruhnya gimana Mi? Nah di era digital ya, media sosial itu kan pengaruhnya sangat besar ya. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan media sosial gitu. Tapi sayangnya media sosial kali ini tuh sering digunakan sebagai ajang pamer, ajang unjuk diri, ajang status sosial gitu. Padahal kan apa yang real life-nya nggak seperti itu gitu ya. Itu hanya semacam etalase. Etalase itu kan berarti menunjukkan yang bagus-bagusnya aja ya Bu Veta. Tapi orang anggapnya itu hidupnya selalu seperti itu. Selalu sempurna. Selalu perfect, suaminya selalu romantis. Padahal rumahnya selalu rapi. Rumah tangga ada aja masalahnya. Kalau rumah selalu rapi, kita punya anak, terus anak kita pada kemana? Rapi terus gitu loh. Ya kan? Gitu. Terus jadi banyak orang terjebak akhirnya jadi dalam ajang pamer kebahagiaan di media sosial. Gitu. Kekayaan dan kemewahan itu akhirnya dijadikan tolak ukur sukses. Gaya hidup selebriti, influencer menjadi standar yang diikuti banyak orang. Nah mereka selebriti, ibu-ibu biasa gitu mau ngikutin. Ala-ala selebriti. Boleh nih, banyak yang bikin begitu. Apa nggak jadinya kedungsang-dungsang ngikutinnya? Kedungsang apa? Kedungsang. Jadinya terpontang-panting gitu loh. Ngikutinnya gitu loh. Demi ngikutin standar hidup seperti itu supaya dibilang wow, supaya dibilang keren gitu loh. Jadi orang tuh lebih peduli pada citra di dunia maya. Iya betul. Dibandingkan dengan kebahagiaan hati.
Di dunia maya senyum gitu kalau foto cis cantik ibu-ibu. Kalau di rumah anak lupain itu air baru aja dipel. Itu apa ditampilin di dunia nyata? Oh tidak, Fernando. Ada sih Mami, ada yang bikin demi konten kan. Balik lagi akhirnya. Niatnya beda lagi. Intinya tetap aja dia menyandarkan kebahagiaan pada like. Iya. Pada viewers. Pada like, pada viewers. Iya kan? Gitu. Kadang yang bikin agak melenceng sedikit ya Mi ya. Kadang yang bikin demi like, demi viewers itu nggak peduli apa tuh namanya kita perilaku kita di sosial media. Betul. Gitu, joget-joget. Iya nggak Mi ya, sampai kayak begitu ya. Iya betul. Emang agak melenceng sedikit. Dan dari tadi fenomena yang tadi terjadi, apa yang terjadi di media sosial akhirnya tuh menimbulkan orang itu fenomena fear of missing out atau FOMO itu tadi. Jadi pengen ikut-ikutan gitu. Gue nggak keren nih kalau gue tidak update hari ini. Iya, nggak ikutan tren ini, tren itu gitu ya. Nggak ikutan nih. Betul. Udah ada kafe baru, kita belum datang ke sini. Betul. Tapi kita datang ke kafe ini ada tujuannya ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu terus bolehnya di dapur aja, bolehnya di rumah aja. Enggak, tetap boleh. Tapi pastikan ada manfaatnya. Ada nilainya. Manfaatnya untuk apa? Pastinya karena kita seorang muslim memastikan manfaat kita itu untuk ada nggak nih ridho Allah di dalamnya ketika kita melakukan ini. Begitu. Jadi tadi fenomena FOMO itu tadi bikin orang tuh perasaannya takut untuk tertinggal gitu kalau nggak memiliki apa yang dimiliki orang lain, kalau nggak melakukan apa yang orang banyak lakukan gitu. Jadi memang luar biasa ini ya. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan dalam salah satu hadisnya, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dalam hal dunia, dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian, kalau itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi udah diingetin nih sama Rasulullah ya, jangan lihat ke atasmu, capek gitu loh. Udahlah hidup sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Bahagia itu kan ketika kita coba melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita, Bu Feta, di luar kebutuhan kita juga sebenarnya, nggak butuh amat kan sebenarnya untuk melakukan itu, tapi karena orang lain banyak melakukan itu, aku merasa ketinggalan nih kalau nggak melakukan itu. Nggak ikutan tren nih, katanya gitu ya. Betul. Jadi memang media sosial itu seringkali membuat orang tuh lupa akan nikmat yang sudah dimiliki dan terus merasa kurang terus aja. Jadi memang bahaya ya Ibu. Balik lagi, bukan tidak boleh menggunakan media sosial, tapi bijaklah dalam menggunakan media sosial agar tidak terjebak tadi dalam fenomena pamer kemewahan, pamer kebahagiaan gitu. Pastikan penggunaannya untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu. Seperti halnya kita lakukan hari ini, insya Allah ya, semoga kita bisa menggunakan media sosial dengan cara yang lebih tepat lagi untuk menyebarkan ilmu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem pendidikan yang sekuler dan materialistik. Jadi sistem pendidikan sekarang nih kita coba lihat deh, sesuai nggak sih dengan ajaran Islam gitu ya? Yang ada malah makin jauh kan dari ajaran agama Islam gitu. Karena sistem pendidikan sekarang itu menitik beratkannya balik lagi kebahagiaannya diletakkan pada prestasi akademis yang dinilai dari nilai ijazah. Gitu. Akhirnya ketika meletakkan kebahagiaannya pada nilai ijazah, banyak hal yang dilakukan yang tidak sebagaimana mestinya demi mencapai nilai, demi mencapai nilai. Karena meletakkan suksesnya itu di situ, bahagianya itu di situ. Kalau nilai ijazahku bagus, gitu. Kemudian kesuksesan diukur dari pekerjaan yang gajinya tinggi gitu, jabatan yang bagus. Betul. Jadi persaingan ketat dalam mendapatkan posisi sosial yang tinggi itu juga menjadi peran dari sistem pendidikan yang sekuler ini. Akibatnya sejak kecil tuh anak-anak tuh dididik itu untuk ayo sekolah yang pintar supaya nanti kerja dapat uang yang banyak, gajinya yang gede, gajinya yang besar. Betul. Gitu. Hanya semata-mata untuk itu tanpa memahami hakikat sebenarnya. Padahal apa sih sebenarnya pendidikan itu? Padahal mah tujuan pendidikan jauh lebih itu ya Mia. Kan didasarkan dengan gaji, rasanya
ini banget, Pendek gitu pendek ya. banget gitu cita-citanya gitu Iya, ya, betul. pendek, betul. Padahal kalau misal terus nggak boleh dong punya gaji gede. Bukan, tapi ketika kita fokus Itu fokus pada hakikat tujuan sebenarnya itu ya. pendidikan, akhirnya bisa ahli di bidang itu, Iya, iya, betul. maka akan mengikuti, gaji akan gede dengan sendirinya Iya, gitu iya, loh. iya. Gitu ya. Dan Islam menekankan bahwa pendidikan seharusnya itu membentuk manusia yang memahami tujuan hidupnya sebagai hamba Allah. Bukan sekedar mengejar dunia. Sebagai hamba Allah apa sih? Kita hamba Allah itu diciptakan untuk apa sih? Untuk beribadah sama Allah. Kita tuh manusia, jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Jadi kita menggunakan ilmu kita, pendidikan kita juga untuk dalam rangka ke situ, untuk beribadah kepada Allah, gitu kan. Kemudian gaya hidup yang konsumtif, hedonisme, yaitu buntut dari ideologi kapitalisme itu tadi, bikin orang berpatokan kesuksesan, kebahagiaan itu pada materi. Akhirnya ya udah, mereka makin konsumtif gitu ya. Dan sistem ini memang bikin kayak gitu, Bu Feta. Betul, iya. Menyuburkan gitu lewat iklan-iklan gitu yang menciptakan keinginan yang tidak perlu. Jadi kayaknya aku perlu nih gitu. Iya. Jadi memang luar biasa. Iklan mobil keren, kayaknya perlu deh ini. Punya mobil yang kayak begini kan rumahnya di gunung nih ceritanya. Harus mau mobil off-road gitu yang mahal gitu ya, perlu. Jadi khusus untuk kalau misalnya jalan ke gunung pakai mobil yang ini Iya, gitu ya. Atau lagi mau ke kota mobilnya yang ini gitu. Iya, betul. Atau kalau lagi pakai baju merah mobil yang ini gitu ya. Jadi memang sedemikian pula dirangsang untuk konsumtif, budaya konsumtif. Iya, iya. Terus apalagi dengan sistem ini akhirnya orang mengedepankan gengsi. Gengsi lah kalau nggak ngikutin ini. Malu atuh mobilnya masa mobil butut gitu ya. Lu kan udah manajer, ayo ganti dong ganti mobilnya. dong, provokatif itu orang-orang. Belum lagi ini riba. Riba ya. Utang dan riba menjadi hal biasa nih untuk pemenuhan dan gaya hidup. Betul, difasilitasi. Itu yang letter-letter itu dimudahkan, yang pay letter itu. Nah, itu dia. Iya, bener nggak? Difasilitasi memang betul, gitu. Sistem kapitalis ini memang sedemikian menghancurkan sebenarnya saudara-saudara dengan kalau kita. Setikan jari aja udah pay letter udah ya ada. Iya, Masya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini ada hadis ya. Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya dia menginginkan yang ketiga. Dan tidak akan pernah penuh mulut anak Adam kecuali dengan tanah kematian. Allah menerima taubat bagi siapa yang bertaubat. Jadi kalau misalnya kita meletakkan tadi kebahagiaan, kepuasan kita pada materi, nggak akan pernah cukup sampai dia ya tanahnya kesumpel ke mulut kita. Mulutnya kesumpel tanah sampai mati. Gitu. Nggak akan pernah puas, ada ya terus meningkat terus kemauannya. Iya, manusia nggak akan pernah puas. Jadi dunia itu selalu menawarkan kesenangan baru terus saja yang membuat orang ngerasa kurang terus, nggak pernah puas itu. Padahal kebahagiaan kita itu seharusnya tidak diletakkan pada materi. Begitu. Kemudian juga yang terakhir adalah lemahnya pemahaman agama. Nah, ini nih. Kalau kita punya pemahaman yang kuat, gempuran-gempuran tadi kan seenggaknya ada bentengnya ya, ada barriernya ya. Ada barrier. Ada seenggaknya, walaupun memang lama-lama bisa runtuh sih Bu Feta kalau ternyata sistemnya seperti itu. Kalau pemerintah sendiri itu membiarkan gitu. Sekuat apapun, ya lama-lama akhirnya andaikan nggak runtuh, tapi akhirnya terpaksa karena sistemnya seperti itu, mau kayak gimana? Akhirnya kita melakukan ya. Iya, contoh tadi misalnya penggunaan riba tadi. Coba ada mau perjalanan ke luar negeri. Di luar negeri pembayaran hanya bisa menggunakan kredit card. Tidak bisa cashless di sana. Mending cashlessnya bisa pakai OVO atau apa gitu. Nggak bisa, harus pakai OVO. Akhirnya mau nggak mau. Orang itu harus apply kartu kredit. Menggunakan kartu kredit. Itu kan akhirnya. Jadi, tapi pasti tetap gimana pun punya pemahaman agama itu penting banget ya, karena ketika seseorang kurang memahami agamanya yaitu Islam dan tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, maka dia akan mencari kebahagiaannya di luar itu gitu loh. Jadi nggak mempedulikan lagi halal haramnya gitu ya. Jadi kayak tadi kan aku butuh nih rumah yang kayak gini, kalau nggak ngambil KPR nggak bisa lah gitu kan. Nggak apa-apa lah, ketika tidak punya ilmu agama nggak tahu bahwa itu riba, bahwa itu haram, bahayanya seperti apa. Soalnya kalau nggak begitu nih nggak akan punya rumah katanya kalau nggak begitu. Itu kan sudah afirmasi kan. Jadilah seperti itu. Nggak punya nantinya. Iya. Kalau afirmasi kenapa nggak positif sekalian? Kenapa harus
mengkerdilkan rezeki dari Allah. Iya. Kalau nggak riba, nggak ada. Iya. Kalau nggak nyicil, nggak punya rumah. Nah, itu dia. Jadi penting banget itu ya pemahaman agama dan ketakwaan. Jadi kesimpulannya tadi ya, tolak ukur kebahagiaan berbasis materi itu karena berbagai faktor dominasi kapitalisme yang menjadikan harta sebagai ukuran sukses, media sosial yang mempertontonkan gaya hidup mewah sebagai standar kebahagiaan, sistem pendidikan sekuler yang bahwa sukses itu adalah soal materi, kemudian budaya konsumtif dan hedonisme yang membuat orang terus mengejar kesenangan dunia, dan lemahnya pemahaman agama sehingga orang lupa bahwa kebahagiaan sejati hanya datang dari Allah. Nah itu tuh. Jadi setelah Mami jabarkan ya bahwa apa tadi penyebab tolak ukur. Kenapa tolak ukur bahagia itu kok materi sih, kok di luar apa yang di luar diri kita sih. Betul. Ya. Ternyata ada banyak ya ibu-ibu ada ya. Oke, sekarang setelah udah dijabarkan penyebabnya nih. Kalau definisi bahagia, definisi bahagia yang benar itu apa, Mami? Bahagia sejati yang sebenar-benarnya itu kayak gimana, Mi, definisinya? Ya, jadi bahagia itu bukan karena materi, bukan karena materi, bukan karena punya rumah, bukan karena punya mobil. Kalau kayak gitu berarti nggak bisa dirasakan oleh semua orang. Betul. Allah nggak adil dong. Kalau aku yang punya rumah, aku cuma bahagia. Iya, ya nggak punya rumah berarti nggak bahagia dong. Iya, betul. Nggak seperti itu. Karena dalam Islam kebahagiaan atau as-sa'adah itu bukan hanya sekedar perasaan senang atau puas secara emosional, tetapi lebih dari itu kebahagiaan dalam Islam adalah ketenangan jiwa yang lahir dari pemahaman yang benar tentang kehidupan dan ketundukan penuh kita kepada Allah. Itu sebenarnya ketenangan jiwa yang lahir dari pemahaman yang benar tentang kehidupan dan ketundukan kita kepada Allah. Betul. Coba ditelah lagi tuh ya kalimat itu ya. Jadi seperti ada dalam surat An-Nahl ayat 97, saya bacakan artinya ya. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Bu Feta ya, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa kebahagiaan sejati itu bukan diukur dari kelimpahan materi, tetapi lebih kepada kehidupan yang baik, penuh keberkahan dan ketenangan batin yang berasal dari keimanan dan amal soleh. Jadi tapi ada komponen nih. Jadi supaya kita tahu kita sudah bahagia menurut versi Islam nggak ya? Ada komponennya nih. Karena kebahagiaan tadi definisinya, kemudian nanti ada komponennya ya, Mami ya. Tadi definisinya itu kan kebahagiaan itu kan ketika kita tuh sadar bahwa kita tuh hambanya Allah gitu ya. Iya, betul. Dan kita sadar tuh harusnya kita punya ketenangan jiwa. Karena kita udah paham nih tentang kehidupan dan bahwa kita tuh harus tunduk penuh sama aturan Allah. Itu harusnya dan Allah emang menjanjikan ketika kita melakukan itu, kita akan diberikan jiwa yang tenang. Ya kan? Dan itu definisi bahagia ya, Mami. Betul, ya? Jiwa yang tenang. Islam. Jadi komponen kebahagiaan dalam Islam itu yaitu kebahagiaan berasal dari keimanan yang kokoh. Gitu ya. Jadi harus punya pemahaman yang benar nih tentang kehidupan gitu ya, bahwa harusnya seorang muslim itu hanya dengan mengingat Allah pun bisa menjadi tenang gitu ya. Jadi contoh nih, orang yang mengalami kehilangan harta itu nggak akan berlarut-larut dalam kesedihan karena yakin rezeki itu merupakan ketetapan Allah yang pasti gitu ya. Dan tiap orang itu udah dijamin rezekinya, maka tidak akan ada kesedihan yang berlarut-larut kita ketika punya kekokohan yang kekokohan iman. Kemudian kedua, kebahagiaan itu berasal dari tadi tunduk pada aturan Allah, tunduk pada syariat Allah. Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan hanya soal perasaan ternyata, Bu Feta. Kita kira selama ini anggapnya bahagia itu ya soal perasaan aja ya. Tapi ternyata seorang muslim itu kebahagiaan itu harus terkait dengan kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah gitu loh. Jadi artinya kebahagiaan itu bisa dicapai dengan hidup bukan yang tidak bisa dicapai justru kalau hidup itu bebas aturan. Ya gimana maunya aku aja lah gitu. Ada kalimat kan bahagia itu adalah ketika aku menjadi diriku sendiri. Gitu. Itu gimana maksudnya diriku sendiri itu yang seperti apa? Nggak ada aturan yang jelas gitu.
Sedangkan misalnya gini, aku bahagia ketika aku bisa nyanyi dengan sekeras-kerasnya pada malam hari. Tapi kan mengganggu orang lain. Seharusnya kebahagiaan itu tidak mengganggu orang lain, Bu Veta. Seharusnya kebahagiaan sejati itu tidak akan mempengaruhi, mengganggu kebahagiaan orang lain. Seperti halnya kalau misalnya kita bahagia, ketika kita tunduk pada aturan Allah, itu kan tidak akan mengganggu kebahagiaan orang lain, justru akan menimbulkan kebahagiaan baru buat orang lain ketika kita tunduk pada aturan Allah itu tadi. Kemudian kebahagiaan itu harusnya berasal dari perasaan qanaah, rasa syukur, cukup, merasa cukup gitu. Karena banyak kan, kalau misalnya bilang bahagia itu ketika punya rumah gede, ketika punya uang banyak. Tapi banyak orang yang rumahnya besar, uangnya juga banyak, harta melimpah, mereka susah tidur. Di mana bahagianya? Kesepian. Gitu. Itu dia. Kalau memang definisi bahagia seperti itu, tapi ternyata bahagia itu dengan rasa cukup itu adalah bahagia. Cukup. Dia mungkin tidak sebergelimang orang yang itu gitu. Tapi dia merasa bahagia dengan kecukupannya itu tadi gitu ya. Jadi ternyata bahagia itu berasal dari rasa cukup. Jadi kalau ibu-ibu hebat merasa cukup, berarti bersyukurlah, karena itu adalah salah satu komponen bahwa ibu sudah bahagia menurut standar Islam. Dan Allah kasih itu ya. Betul. Karena orang yang bersyukur itu akan dan menerima takdir Allah, baik takdir yang buruk menurut kita, tapi pastinya sebenarnya kita bilang buruk karena keterbatasan akal kita, Bu Veta. Karena bisa jadi buruk yang menurut kita itu sebenarnya baik untuk kita, itu cara Allah untuk menyelamatkan kita. Cuma akal kita yang terbatas ini nganggap itu buruk. Bahwa jadi syukur itu juga penting dalam hal menggapai kebahagiaan yang hakiki gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kebahagiaan itu terletak pada akhirat, bukan hanya dunia. Karena tempat abadi kita kan di sana ya, Bu Veta. Jadi percuma kalau kita tadi meletakkan standar kita bahagianya tidak bernilai akhirat. Mungkin dia nganggap aku bahagia kok di dunia, tapi lupa nanti tempat kembali kekalnya. Yakin nggak kita udah punya bekal bahagia kita di akhirat? Kebahagiaan di dunia kita bakal nyambung kan ke akhirat yang kekal? Atau jangan-jangan berhenti doang di Sayang dunia. banget kalau cuma di dunia doang ya, Meh ya. Iya. Cuma dunia itu tempat meninggal. Iya. Dangkal kalau bukan tempat tinggal. Terlalu dangkal kalau misalnya dunia itu jadi tujuan ya, Meh. Betul, karena dunia itu tempat meninggal, Ibu hebat, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita itu nanti kelak di akhirat. Jadi pastikan bahagia kita hakiki itu dengan memastikan kebahagiaan dunia kita ini nyambung terus ke akhirat. Iya. Gitu, seperti itu. Nah, oke, sip. Lalu nih, kita udah tahu nih definisinya nih ya. Bahagia sejati itu seperti apa? Ternyata Islam itu udah punya definisinya gitu ya, Mia. Yang sudah Mami jabarkan barusan sampai ada 4 komponen. Wah, Masya Allah ya. Nah, sekarang nih kita udah tahu definisinya. Terus bagaimana nih cara meraih nih kebahagiaan sejati, Mami? Bahwa bahagia sejati itu nyata dan bisa kita raih nih. Gimana caranya, Mi? Betul, kebahagiaan sejati itu nyata adanya dan bisa kita raih, dan kita bisa realisasikan ya, bukan cuma teori kok, bukan cuma teori. Jadi ada beberapa cara untuk meraih kebahagiaan sejati dalam Islam, dan saya akan menyingkatnya dalam M4D ya. M yang pertama adalah menjadikan Islam sebagai standar hidup. Ketika kita menjadikan Islam sebagai standar hidup, kita akan menyadari bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Iya dong, pasti setuju dong ibu-ibu hebat sekalian. Ketika kita memeluk agama Islam, kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang memberikan panduan dalam setiap aspek kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hati kita tentram, supaya hati kita tenang gitu loh. Seorang muslim harus menjadikan Islam sebagai satu-satunya tolak ukur dalam berpikir dan bertindak. Seperti dalam surat Al-Imran, saya bacakan artinya. Maka apakah mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Jadi dari surat ini kita bisa diingatkan lagi bahwa dengan memeluk Islam aja harusnya itu kita sudah bisa memperoleh kebahagiaan yang hakiki itu, karena Islam itu ngatur semua aspek gitu loh, Bu Heta ya. Jadi harusnya dengan memeluk Islam, ketika kita
benar-benar menerapkan Islam, kita akan mendapatkan ketentraman hati, di mana ketentraman hati itu adalah syarat untuk mendapatkan bahagia yang sejati itu tadi. Kemudian memperkuat hubungan kita dengan Allah melalui iman dan takwa. Pastinya ya, ketika kita sudah menganggap Islam bahwa agama yang sempurna, pasti yang selanjutnya konsekuensinya adalah kita harus memperkuat hubungan kita dengan Allah gitu. Karena iman adalah sumber utama kebahagiaan. Semakin seorang beriman dan bertakwa kepada Allah, semakin damai dan bahagia hatinya. Kenapa bisa begitu? Karena ketika beriman kepada Allah, berarti kita meyakini dong, Allah itu kan kita baca berapa kali tuh, Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu kan. Dalam basmalah aja kita udah meyakini bahwa beriman Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Bahagia dong, harusnya berarti kita disayang loh sama Allah gitu loh. Harusnya kita udah bahagia. Kita kan mengimani itu gitu. Kalau kita tahu kita disayang sama suami aja, kita seneng gak sih? Betul, ini sama Allah gitu loh. Allah. Jadi harusnya itu ketika kita sudah mengimani itu tuh kita harusnya bahagia. Kita bahagia terhadap segala ketentuan Allah karena tahu Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi apa yang Allah kasih buat aku pasti terbaik buat aku. Nah, itu kan memperkuat hubungan dengan Allah caranya. Kemudian yang ketiga adalah mensyukuri nikmat Allah itu tadi ya. Jadi banyak orang yang nggak bahagia itu karena terus membandingkan, tidak bersyukur apa yang dia dapat ya, membandingkan hidupnya dengan orang lain, ngelihat tetangga, dia udah baju baru lagi aja itu jemurannya gitu ya. Allah, terus aja gitu membandingkan. Suami dia mah romantis, suami aku dia boro-boro gitu-gitu. Suami dia mah ini bantu-bantu ngurusin anak gitu, suami aku mah boro-boro marah-marah melulu atau gitu. Banding-bandingin, tidak bersyukur. Betul. Ketika kita tidak bersyukur, maka Allah akan ambil nikmatnya. Ini berarti gini, udah dikasih, nggak tahu syukur banget sih lo, ya udah diambil. Sedangkan bersyukur ditambah. Itu tuh bukan ilmu baru sebenarnya. Kita tahu semua bahwa ketika bersyukur tuh Allah akan tambah nikmatnya. Jadi dengan ngerasa cukup, tidak usah membanding-bandingkan dengan orang lain, itu tuh kita akan mendatangkan kebahagiaan. Kemudian M yang berikutnya adalah memprioritaskan kebahagiaan akhirat daripada dunia. Masih relate sama yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi dunia ini sementara, tempat meninggal bukan tempat tinggal. Sedangkan akhirat adalah tempat kita yang kekal. Pulang kampung kita tuh ke sana, cuma pulang kampungnya mau ke kanan apa ke kiri nih tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Tergantung kita di mana meletakkan kebahagiaan kita. Jadi seorang muslim itu memahami hal ini harusnya jadi lebih tenang dalam menghadapi kehidupan, karena sadar bahwa kebahagiaan sejati itu tuh nanti di dunia, di surga nanti ya. Seperti dalam surat Quran surat Hud, adapun orang-orang yang berbahagia maka mereka berada di dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi di situ kita punya kebahagiaan yang benar-benar tuh hakiki, sejati, dan immortal. Kalau nanti di di surga nanti, apa ya immortal itu? Abadi. Kekal, abadi, betul. Dan yang terakhir adalah ini yang penting banget, dakwah amar ma'ruf nahi munkar loh. Apa hubungannya kok? Iya betul. Amar ma'ruf nahi munkar kok bisa sama bahagia? Kok nyambung? Coba jelaskan Mami. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu kan mengajak kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran ya. Adalah salah satu cara utama untuk meraih kebahagiaan dalam Islam. Kenapa demikian? Karena aktivitas ini bukan hanya sebuah kewajiban buat kita muslim, tapi juga bentuk kepedulian kepada sesama, adalah bukti cinta kita kepada Allah. Jadi bahagianya bukan kita rasakan sendiri, tapi saudara-saudara kita juga. Iya, betul, mengingatkan lagi. Seperti dalam Quran surat Al-Imran yang artinya adalah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah pada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Bukankah orang yang bahagia itu adalah orang yang beruntung? Nah, berarti harus amar ma'ruf nahi munkar ya, ibu hebat sekalian, supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan hakiki. Jadi mari kita raih kebahagiaan sesuai dengan standar Islam dengan M4D, menjadikan Islam sebagai standar hidup, memperkuat hubungan dengan Allah melalui iman dan takwa, mensyukuri nikmat Allah, qanaah dan syukur, dan memprioritaskan kehidupan akhirat daripada dunia, serta
paling penting dan utama adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, sudah selesai nih pertanyaan, udah komplit nih dari fakta yang kita jabarkan ya Mami ya. Betul. Masya Allah, ternyata tolak ukur kebahagiaan orang-orang masa kini digantungkan pada selain di dalam diri kita. Kemudian yang menyebabkan apa? Ternyata sistem kapitalis, sistem sekuler, terus apa tuh namanya pemerintah yang sekarang gitu telah mengatur segala macam, sosial media juga. Betul. Nah, itu menjadi standar. Betul. Lalu definisi kebahagiaan sejati itu apa? Ternyata Islam sudah mengatur definisinya. Jiwa yang tenang, yang taat kepada Allah. Simple banget, simple banget. Caranya juga gampang. Ya Allah, udah Mami sudah Mami singkat. Nah, M4D, menjadikan Islam sebagai tanda ridho, memperkuat hubungan dengan Allah, mensyukuri nikmat Allah, memprioritaskan kehidupan akhirat daripada dunia, dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah, sudah dijabarkan semua. Nah, silahkan ibu-ibu resapi. Semoga nanti kita menuju kebahagiaan sejati yang ternyata bisa kita raih. Ya, Masya Allah. Makasih ya Mami ya. Jazakillah khair untuk ilmunya. Masya Allah, ini ibu-ibu bisa ulang lagi nanti ya di rekamannya gitu. Nanti kita dicatat juga, bisa didakwahkan ya Mami ya. Jangan berhenti di ibu-ibu. Iya, betul. Di-share sebanyak-banyaknya. Oke, iya. Kemudian udah selesai hari ini bincang nafsiyah kita. Saksikan di YouTube Komunitas Ibu Hebat 2 pekan sekali setiap hari Jumat. Jadi pokoknya setiap hari Jumat, jamnya random. Semoga setiap jam 11 sudah ada ya ibu-ibu ya rekamannya. Jadi ibu-ibu udah bisa standby. Oh, ternyata Jumatan sambil nunggu suami pulang bisa nonton bincang nafsiyah ya. Mari kita tutup kajian pekan ini, kajian bincang nafsiyah pekan ini. Saya Fetania, narsum kita Mami, Bu Ika Ari, undur diri. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.